Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karoliane. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas prediksi soal uji pengetahuan PPG di materi Situational Judgment Test SJT di dalam PPG dalam jabatan tahun 2024. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dan diberikan kemudahan menjawab soal-soal di dalam UPPPG. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih. Langsung saja kita menuju nomor satu. Kondisi kelas Ibu Tiur selalu tenang. Anak-anak tidak gaduh, tetapi juga tidak ada yang mau bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Ibu Tiur merasa kurang berhasil dalam mengajar. Pertemuan berikutnya, Ibu Tiur menerapkan satu model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk bertanya atau berpendapat. Model tutor sebaya dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan PTK. Cara mengukur peningkatan kemampuan bertanya pada PTK Ibu Tiur adalah A. Menghitung perubahan jumlah siswa yang berani mengajukan pertanyaan di setiap siklus PTK. B. Mengukur kemampuan mengajukan pertanyaan sebelum dan sesudah perlakuan. C. Memberikan pretest mengemukakan pendapat. D. PTK dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus. Atau E. Langkah PTK yang dilakukan terdiri dari 4 tahap. Pembahasan soal nomor satu, cara yang tepat untuk mengukur peningkatan kemampuan bertanya pada PTK Ibu Tiur adalah dengan menggunakan opsi B, yaitu mengukur kemampuan mengajukan pertanyaan sebelum dan sesudah perlakuan. Dengan melakukan perbandingan antara kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan sebelum dan setelah menerapkan model tutor sebaya, Ibu Tiur dapat menilai sejauh mana perlakuan tersebut berdampak positif terhadap kemampuan siswa dalam bertanya. Ini akan memberikan data yang konkret dan terukur mengenai peningkatan yang terjadi. Pilihan A, D, dan E tidak secara khusus berkaitan dengan mengukur peningkatan kemampuan bertanya siswa dalam konteks ini. Pilihan C memberikan pretest mengemukakan pendapat, mungkin dapat memberikan informasi tambahan, tetapi tidak secara khusus mencerminkan peningkatan kemampuan bertanya siswa setelah menerapkan model tutor sebaya. Jadi, jawaban yang paling tepat nomor satu adalah B. Mengukur kemampuan mengajukan pertanyaan sebelum dan sesudah perlakuan. Nomor dua, seringkali seseorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? A. Hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. B. Saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. C. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa itu sebenarnya berada di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. D. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. E. Jalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Untuk menjawab soal nomor 2, mari kita lihat pembahasannya. Pilihan jawaban atas tanggapan terhadap menerima tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan bisa bervariasi tergantung pada situasi dan preferensi individu. Namun pilihan yang tepat bisa sangat tergantung pada berbagai faktor seperti kompleksitas, tugas, tingkat kenyamanan pribadi, dan kebijakan organisasi. Beberapa pilihan yang mungkin sesuai dengan berbagai situasi adalah C. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa itu sebenarnya berada di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. Pilihan ini menunjukkan komunikasi yang baik dengan atasan dan mencoba menghindari tugas yang sangat tidak sesuai. D. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. Ini menunjukkan komitmen untuk menjalankan tugas yang diberikan meskipun sulit.
asalkan Anda merasa dapat melakukannya dengan baik dan dengan upaya maksimal. Menjalankan tugas dan menganggapnya sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah digelutinya. Pilihan ini menunjukkan sikap yang positif terhadap tantangan dan kemauan Anda untuk belajar dan berkembang. Pilihan terbaik akan tergantung pada konteks dan preferensi pribadi Anda. Tapi yang paling penting adalah menjalankan tugas tersebut dengan baik dan memberikan usaha terbaik yang Anda bisa. Nah, itu tadi adalah tiga pilihan yang dapat Anda pilih, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa menjawab dan mengerjakannya. Ya, jadi sesuai dengan Bapak Ibu, tujuan Bapak Ibu bekerja. Kalau saya mungkin akan memilih menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Namun kita lihat dulu apa tugasnya, apakah kontras dengan apa yang jadi profesi kita ya. Kalau mungkin misalnya saya guru, kemudian dikasih tugas tambahan untuk menjadi pembina OSIS atau pembina ekstrakurikuler itu masih mampu saya kerjakan. Tapi kalau di luar itu mungkin saya angkat tangan. Ya, seperti itulah opini saya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut di nomor 3. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. C. Cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru bagi peningkatan prestasi unggul siswa. Sangat setuju dengan tindakan guru tersebut dalam membantu peningkatan prestasi unggul siswa. Nah, bagaimana pembahasannya, Bapak Ibu, untuk menjawab nomor soal 3? Sikap yang paling tepat terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul adalah pilihan saya adalah A. Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka peningkatan prestasi unggul siswa. Pendekatan yang menggunakan ancaman dan pemaksaan tidak selalu efektif dalam meningkatkan prestasi siswa dan bisa memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan mental dan motivasi siswa. Sebagai gantinya, pendekatan yang lebih baik adalah menggunakan metode pembelajaran yang menginspirasi, memberikan dukungan, dan memotivasi siswa secara positif untuk mencapai prestasi unggul. Ya, jadi jawabannya adalah A. Nomor 4, pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan-rekan guru lainnya. Suatu ketika rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang pada rekan Anda lakukan? Pada rekan Anda maksudnya ya, apa yang menyikapi pada rekan Anda? A. Mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. B. Menyampaikan kepada waka kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. C. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. D. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru lainnya. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut mengobrol dan sharing santai. Nah, jawabannya seperti apa? Pilihan terbaik dalam menyikapi situasi ini adalah E. Membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Membicarakan permasalahan ini secara terbuka dan santai dengan rekan guru tersebut adalah cara yang terbaik untuk mencari pemahaman dan solusi bersama. Ini memungkinkan Anda untuk mendiskusikan alasan di balik tindakan rekan guru dan mencari cara untuk memahami sudut pandang mereka. Hal ini juga dapat membantu menghindari konflik yang tidak perlu dan mempromosikan komunikasi yang sehat antara rekan-rekan guru di sekolah. Jadi jawabannya adalah nomor 4. Nomor 5, seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah. Padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah.
Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? A. Memanggil siswa dan menasihatinya agar tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. B. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru, bimbingan, dan konseling untuk memberikan penanganan lebih lanjut. C. Saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita HP untuk sementara waktu. D. Saya menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. E. Merampas handphone dan memanggil orang tua siswa tersebut agar ikut mengingatkan anaknya jangan sampai membawa handphone ke sekolah. Nah, bagaimana Bapak Ibu ketika mengajar mendapati anak membawa handphone atau mungkin anak-anak membawa handphone di dalam sekolah. Ya, itu pun kalau sekolah memberikan aturan tidak boleh membawa handphone kecuali ada alasan khusus. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kalau saya, kalau itu ada dua ya. Kalau menurut saya ada dua. Kalau itu memang sudah ada peraturan dan disosialisasikan, siswa, orang tua, dan seluruh warga sekolah ya tahu tentang peraturan itu, maka ya langsung saja berikan pilihan B, handphone dibawa, kemudian sampaikan pada wali kelas akan meminta bantuan guru BK untuk menangani masalah tersebut. Namun kalau mereka masih belum paham, mereka lupa, mereka tidak tahu, maupun sekolah belum melaksanakan sosialisasi, hanya memberikan tempelan atau tulisan dilarang bawa handphone, maka saya akan mengambil pilihan A atau D. Ya, memanggil siswa, menasehatinya, tidak membawa handphone, kita kasih alasannya, yaitu di lingkungan sekolah kalau membawa handphone akan mengganggu konsentrasi belajar. Ya, atau D, saya menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Ini jawaban yang tepat adalah A dan D. Tapi mungkin Bapak Ibu punya pilihan tersendiri yang terbaik, yang tergantung dari kondisi Bapak Ibu dan sekolah seperti apa kesepakatan untuk masalah HP. Baik, ya, kalau saya seperti itu, jawabannya adalah A. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk 5 soal prediksi UP PPG di materi Situational Judgment Test. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.